Wahai Pak Andre Tunggal, Anda kalau memberikan narasi, minta tolong dong ya pakai hati begitu. Pakai hati begitu. Harus dikonfirmasi, jangan asal disebut tuh. Iya. Iya. Bukan kita mengajak orang non-muslim untuk ikut Islam, tidak. Tapi kami menjawab pikiran-pemikiran yang selama ini bengkok itu kita luruskan gitu ke tempat yang sebenarnya. Dengarkan ya. Tidak ada. Wahai Pak Andre Tunggal, Anda kalau memberikan narasi, minta tolong dong ya pakai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini ya, saya ingin menjawab surat terbuka yang dibuat oleh Andre Tunggal kepada Ustadz Ipung Atria dan juga kaum lompat pagar ya. Saya nggak tahu kaum lompat pagar ini mengacu kepada siapa saja, karena memang tidak ada spesifik. Tetapi ada beberapa nama yang disampaikan, yang disebut-sebut oleh Andre Tunggal. Contohnya Ustadz Kainama, Jesselyn, ya, terus juga Ustadz Ipung tentunya. Jadi video tersebut atau surat terbuka tersebut ini cukup menarik, ya, menarik untuk kita reaksi, untuk kita bahas, karena saya melihat bahwa Andre Tunggal ini, ya, menurut saya sedang kepanasan. Sekali lagi, ini menurut saya melihat ada kegerahan, ya, ada rasa tidak bisa terima dari seorang Andre Tunggal terhadap munculnya Jesselyn. Apalagi kita tahu, dari awal munculnya Jesselyn, Andre Tunggal begitu ngotot untuk mereaksi, untuk membuat konten tandingan. Bahkan di beberapa kontennya, saya lihat ya, ada fitnahan-fitnahan yang ditujukan kepada Jesselyn. Dari awal saja kita bisa merasakan ketidaksukaan. Ya, ada ketidaksukaan Andre Tunggal kepada Jesselyn. Jadi di sini saya ingin sampaikan ya, bahwa kemarin saya lihat ada komentar dari Andre Tunggal kepada saya dengan mengatakan saya menggiring seakan-akan dia benci kepada Islam. Di sini masalah benci nggak benci ya, itu kan masalah perasaan. Dan jujur, saya harus katakan bahwa sampai detik ini yang saya lihat adalah ketidaksukaan dari Andre Tunggal kepada beberapa orang dari kalangan Muslim, terutama mualaf-mualaf yang menyampaikan pengalaman dia. Padahal yang dia sampaikan adalah kesaksian dia, pengalaman hidup dia. Tapi entah kenapa itu membuat gerah Andre Tunggal. Jadi rasa ketidaksukaannya ya kepada pribadi, bukan kepada Islam. Kalau nanti berubah jadi kepada Islam, saya nggak tahu. Karena banyak memang kejadian, tidak suka dengan oknum-oknumnya, terakhir berubah menjadi tidak suka dengan agamanya. Banyak kejadian, tapi Andre Tunggal ini masuk ke mana, ya saya nggak tahu, karena saya juga tidak terlalu dekat sama dia. Tetapi ini yang saya rasakan. Ya, ini yang saya rasakan. Ini pengalaman saya pribadi dalam melihat video-video Andre Tunggal. Saya harus katakan dia masih tidak suka dengan pribadi-pribadi orangnya. Kalau dari cara yang dia sampaikan. Kalau tidak suka dengan agama, itu udah paling berat. Seperti yang terjadi sama Tan Paragi, Paul Jang ya. Awalnya tidak suka dengan oknumnya. Paul Jang waktu sekolah dibully. Tan Paragi waktu sekolah dibully juga. Udah Cina, ya, Kristen lagi. Udah tuh gendut lagi kalau Paul Jang. Jadi dia dari kecil dibully. Dia tidak suka dengan oknum-oknum yang membuli dia, terus dia salahkan agamanya. Berubah menjadi kebencian kepada agama. Tan Paragi juga sama. Dan beberapa Polikarpus lainnya. Kalau Andre Tunggal saya nggak tahu, karena saya nggak tahu pengalaman dia terhadap Islam bagaimana. Bagaimana interaksi dia selama ini ya. Tapi di sini kita lihat bahwa dia memang tidak suka dengan beberapa orang. Contohnya Ustadz Kainama, karena termasuk paling sering dia bahas. Jadi ada rasa panas, terutama dengan munculnya Jesselyn ini. Karena kita bisa rasakan itu, bagaimana dia begitu ngotot ya, untuk membuat konten-konten membahas tentang Jesselyn. Bahkan dikatakan bahwa Jesselyn ini, wah, ya, mentalnya bermasalah. Dikatakan mentalnya bermasalah. Ya, terus dia juga tidak terima pernyataan ada baptis sampai 7 kali. Padahal saya sudah jelaskan. Silakan dicek di video sebelumnya. Kita sudah jelaskan kenapa bisa sampai terjadi baptis 7 kali. Dan itu hal yang wajar.
hal yang bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi karena ada oknum-oknum tertentu yang ingin dibaptis berkali-kali. Dia nggak sampaikan kalau dia sudah pernah dibaptis. Jadi dia pengen dibaptis lagi. Itu terserah orangnya kan gitu. Dan itu kejadian. Contohnya teman saya gitu. Di Sungai Yordan berkali-kali dibaptis. Lucu juga. Nah, di sini kita akan bahas tentang surat tersebut ya teman-teman. Dan saya tampilkan ya bahwa ini memang dibuat oleh si Andre Tunggal dengan judul Surat Terbuka kepada Ustadz Ipung. Videonya juga nggak panjang-panjang amat ya. Jadi kita dengarkan dulu, nanti baru kita berikan balasan ya, surat balasan. Padahal ini bukan surat, tapi video balasan lah. Saya nggak tahu kenapa disebut surat terbuka ya. Surat terbuka artinya pakai surat dong. Ini harusnya video terbuka. Tapi suka-suka dialah. Oke, kita dengarkan dulu. Ini adalah video yang saya buat secara dadakan sebagai sebuah respon terhadap bagian awal video yang kalian baru saja nonton, yaitu sebuah statement yang dimunculkan oleh Ustadz Ipung Atria, yaitu dia menasihati saya supaya bernarasi dengan menggunakan hati. Nah, saya berterima kasih kepada Ustadz Ipung Atria karena saya menerima masukan tersebut, saya menerima nasihat tersebut, dan saya mengiyakan, dan saya akan terus berusaha untuk tetap menggunakan hati, karena selama ini saya kira saya telah bernarasi dengan menggunakan hati. Nah, cuman mohon maaf bahwa saya memberikan sebuah respon juga kepada video atau statement yang dilakukan oleh Ustadz Ipung. Karena bagi saya adalah saya pun berhak untuk menyampaikan pendapat saya sebagaimana Pak Ustadz Ipung berhak menyampaikan apa yang Pak Ustadz Ipung rasakan untuk kemudian disampaikan di publik. Bagi saya khawatir bahwa jangan-jangan ini adalah sebuah pengalihan isu dari isu yang seharusnya Pak Ustadz Ipung dan teman-teman dakwah yang kalian lakukan itu, yang harusnya kalian pertanggungjawabkan. Ada isu yang harusnya kalian pertanggungjawabkan, ketimbang Pak Ustadz Ipung menyarankan saya untuk bernarasi dengan memakai hati. Sekali lagi saya terima masukannya. Karena apa? Karena menurut saya ada isu-isu yang seharusnya Pak Ustadz Ipung lakukan atau jawab. Misalnya ketika teman-teman Pak Ipung dan juga Pak Ipung sendiri bersama-sama dengan Mu'alaf Jesslyn yang barusan naik daun, yang diorbitkan oleh channel-channel lompat pagar, yang terus-menerus memberikan sebuah narasi-narasi buruk tentang kekristenan. Dan inilah isu sebenarnya yang harus kalian jawab. Bahwa framing buruk kalian ini harus kalian pertanggungjawabkan kepada publik. Karena konten yang kalian berikan adalah konten yang disiarkan secara publik, bukan hanya kepada umat Islam sendiri. Itu pun kalaupun kepada umat Islam, toh jangan berikan narasi-narasi menghina dan buruk seperti itu dong. Jadi sebenarnya saya berharap, sekali lagi ini hak saya untuk berpendapat, sebagaimana saya memberikan ruang Pak Ipung juga berpendapat, bahwa saya berharap bahwa kalian itu melakukan yang namanya klarifikasi. Atau setidaknya kalian membahas sanggahan saya terhadap segala tuduhan kalian kepada kekristenan. Jadi setidaknya isu itulah yang harusnya Pak Ipung dan juga mungkin katakanlah Donditan atau Ustadz Kainama atau siapapun lah, kalian beri jawab terhadap sanggahan saya. Karena kalian yang memulai terlebih dahulu tentang narasi-narasi buruk. Dan dari sini saya tidak heran kalaupun akhirnya netizen ataupun teman-teman kemudian berkesimpulan bahwa kalian merasa terusik dan kepanasan karena saya dianggap mungkin mengganggu kenyamanan kalian ketika kalian mengolok-olok kekristenan. Kami itu bahkan dibaptis 5 kali sehari. Iya. Bahkan itu lebih dari sekedar baptis. Iya. Karena wudhu itu lebih, jauh lebih berharga, jauh lebih sempurna daripada baptis. Orang Kristen mencuri istilah-istilah Islam. Kamu curi. Alkitab Anda mencuri istilah ini dari Islam. Anda mencuri. Pemirsa, saudaraku muslimin wal muslimah, insya Allah keluarga kita nggak ada yang jadi Kristen ya, kita jaga ya. Jahat orang Kristen. Beneran, bukan fitnah. Udah liatin aja ntar. Kan ditebus oleh Yesus, betul? Berarti boleh apa aja? Boleh apa aja dong. Yang penting minggu ke gereja. Yang penting bayar perpuluhan dan persembahan. Haleluya gitu. Haleluya, amin. Lunas kan? Oh, nampol banget. Saya tidak salah bukan bahwa kalian sebenarnya terus-menerus mengolok-olok kekristenan.
Dan kalau saya kemudian membahas video-video kalian, ya jangan salahkan kalau kalian kepanasan. Ya karena itu hak kami untuk kemudian memberikan sebuah klarifikasi terhadap video-video atau konten-konten yang di dalamnya kalian mengolok-olok kekristenan. Saya kira Anda tidak bisa menyangkali itu, Pak Ustadz Ipung. Ya. Nah, jadi video ini sekali lagi adalah sebuah video yang saya tidak ingin lari dari esensinya. Tapi di awal saya ingin katakan bahwa saya ingin supaya kalian menyanggah apa yang menjadi sanggahan kami terhadap tuduhan kalian. Tapi anyway, katakanlah bahwa apa yang dikatakan Ustadz Ipung Atria benar, bahwa saya dianggap bernarasi tidak pakai hati karena tidak mengklarifikasi mualaf Jesslyn. Ini adalah sebuah video atau statement dari Pak Ipung yang saya putar. Silakan. Oleh Andri Tunggal dan diikuti oleh saudara-saudara kami dari Kristen yang lain, dibilangnya kami eksploitasi Cici. Katanya Cici Jesslyn dieksploitasi katanya. Saya tanya sekarang, dieksploitasi tidak? No, absolutely no. Dengarkan ya. Tidak ada. Wahai Pak Andri Tunggal, Anda kalau memberikan narasi, minta tolong dong ya pakai hati begitu. Harus dikonfirmasi, jangan asal disebut tuh. Iya. Iya. Jadi karena dari video itu kita bisa melihat bahwa saya dianggap tidak pakai hati karena saya dianggap memberikan label Pak Ustadz Ipung mengeksploitasi mualaf Jesslyn kan. Jadi saya tidak mengklarifikasi tidak mengkonfirmasi kepada Jesslyn, dan Jesslyn merasa tidak dieksploitasi, kira-kira begitu yang ingin disampaikan Ustadz Ipung. Nah, oke lah, saya tidak lari dari isu yang Pak Ipung katakan. Tapi saya ingin katakan Pak Ipung bahwa dengan hormat Pak Ustadz Ipung bahwa sepertinya Ustadz Ipung pun melakukan apa yang Pak Ustadz Ipung tuduhkan kepada saya. Mau tahu buktinya? Saya berikan buktinya. Ini adalah ayat yang tidak pernah sama sekali dibacakan di gereja-gereja manapun. Pendeta, romo, dan semuanya tidak berani baca ini. Karena ayat ini merepresentasikan bahwa Yesus ternyata dia rajin berdoa. Dia minta kepada Allah. Dia sholat malam. Dia sholat malam itu. Harus dikonfirmasi, jangan asal disebut tuh. Iya. Iya. Wahai Pak Andri Tunggal, Anda kalau memberikan narasi, minta tolong dong ya pakai hati begitu. Pak Ustadz Ipung pun melakukan apa yang Pak Ustadz Ipung lakukan atau tuduhkan kepada saya, bahwa saya tidak mengkonfirmasi kepada Jesslyn perihal apakah Jesslyn dieksploitasi atau tidak. Pak Ustadz Ipung memberikan narasi, jangan lupa itu, bahwa Pak Ustadz Ipung mengatakan bahwa semua pendeta dan gereja tidak pernah baca ayat yang Pak Ipung katakan Yesus berdoa dan sholat itu. Kapankah Pak Ipung bertanya kepada semua pendeta dan pada akhirnya bisa membuktikan bahwa pendeta tidak pernah baca dan takut baca ayat itu? Kapankah Pak Ustadz Ipung pergi menghadiri seluruh ibadah di gereja untuk kemudian mendengar bahwa apakah ayat itu tidak pernah dibacakan? Saya rasa Pak Ipung perlu mengkonfirmasi, sebagaimana Cici Jesslyn pun mengatakan harus dikonfirmasi. Pak Ipung konfirmasi dong kepada semua gereja dan semua pendeta dan semua romo, apakah ayat itu takut dibacakan oleh mereka. Nah, karena itu standar ganda yang dilakukan oleh Pak Ipung, dan sekali lagi mohon maaf kalau mengusik ketenangannya dalam berkonten di channel Anda maupun channel Ayah Sofia dan channel yang lain, Pak Ipung. Saya mohon maaf. Cuman pada akhirnya saran saya untuk Pak Ustadz Ipung Atria adalah pertama, saya cuman ingin mengatakan selamat menunaikan ibadah puasa, Pak Ustadz Ipung. Tunaikanlah ibadah puasa dengan baik, tanpa membahas-bahas kekristenan seperti yang biasa kalian lakukan di channel-channel kalian. Bukankah puasa itu seharusnya ajang untuk menahan diri, menahan hati supaya tidak salah satunya menggibah orang lain? Bukankah dengan membahas tentang kekristenan itu pada akhirnya kategorinya di dalam gibah ya? Saya kira teman-teman netizen pun bisa memberikan komentar apakah itu gibah atau tidak. Jadi kalau kalian menjalankan ibadah puasa,
Jalankanlah ibadah puasa itu tanpa gibah, tanpa menggibah kekristenan. Gak usah bahas kekristenan. Bahaslah ajaran agama yang kalian anggap rahmatan lil alamin itu. Tidak usah bahas agama yang lain, itu saran saya. Yang kedua, tidak usahlah ngeles dan menciptakan isu baru yang lari dari esensi, dari apa yang seharusnya kalian bahas. Jangan bikin isu baru sehingga nanti pada akhirnya bikin Pak Ustadz Ipung dan kawan-kawan Ustadz Kainama makin kepanasan. Karena ketika kami menjawabnya, jangan salahkan lalu kemudian nanti kalian terusik atau kalian merasa tidak berkenan. Mohon maaf ya. Dan yang terakhir, saya dan umat Kristen mendoakan supaya ibadah puasanya lancar, bersih, tidak usah gibahin yang lain, dan penuh berkah. Salam persatuan untuk semua teman-teman atau saudara sebangsa setanah air di Indonesia, terutama bagi yang muslim, supaya boleh beribadah dengan baik, dengan tenang, tanpa dengan urusan-urusan yang beginian. Saya berharap semoga sekali lagi dalam bulan ini bisa dijalani tanpa pertengkaran dan pertikaian. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini. Bagi teman-teman yang Kristen, marilah kita dengan spirit Kristus atau dengan spiritualitas Kristus, kita menyikapi isu-isu ini tanpa perlu adu urat. Kita sikapi dengan rasionalitas yang Tuhan telah berikan kepada kita, tapi juga dengan hati yang rendah hati, bertanggung jawab dengan hati seperti Tuhan Yesus. Saya berdoa semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada, menghidupi hidup yang baik dan berkenan kepada Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi ada beberapa statement dari Andre Tunggal yang menurut saya sangat nggak jelas. Ya, sekali lagi itu menurut saya. Kenapa? Yang pertama dia katakan bahwa Gus Ipung, ya Ustadz Ipung ini sedang melakukan pengalihan isu. Ini macam pemerintah aja gitu kan. Macam pemerintah lagi mengalihkan isu atau pejabat-pejabat tertentu. Padahal ya kita cuma di ranah diskusi lintas iman yang dimana itu banyak yang dibahas. Ya, kalau Anda merasa bahwa Ustadz Ipung melakukan pengalihan isu, ya udah Anda kembalikan kepada topik dan tema yang ingin Anda bahas. Kan begitu aja. Ini ada orang mengalihkan isu nih. Contoh Polycarpus mengalihkan isu. Padahal saya lagi bahas A, datang dia lagi bahas C dan D. Ya saya tinggal fokus saja dengan pembahasan A. Ngapain kita pikirin orang lain? Kita juga nggak bisa kontrol ya. Nggak mungkin kita bisa mengontrol konten apa yang ingin ditampilkan oleh lawan bicara kita, lawan diskusi kita, ataupun pihak sebelah. Nggak sanggup kita urusin. Ya udah kita fokus sama yang ingin kita sampaikan saja. Ngapain Anda terlalu fokus dengan orang lain? Ngapain Anda mendikte orang harus ikut sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Nggak mungkin. Ya, orang punya kehendak sendiri, punya free will sendiri. Bahkan ya, Tuhan saja ya, itu tidak bisa memaksakan kehendak manusia. Manusia yang memilih jalannya gitu. Ini datang Anda ingin agar Gus Ipung ini ya, Ustadz Ipung ini fokus dengan isu yang Anda bawa. Ngapain gitu? Bagi Ustadz Ipung mungkin isu yang Anda bawa ini nggak penting. Sama sekali nggak penting gitu kan. Terus tuduhan bahwa mereka ya, ada 3 orang, melakukan framing buruk terhadap kekristenan. Nah, ini yang saya kadang-kadang harus sampaikan kepada Andre Tunggal. Mungkin Anda harus beli cermin dulu gitu. Yang suka melakukan framing buruk terhadap agama orang. Itu siapa sebenarnya? Anda sudah cek belum sejarah? Padahal Anda ini salah satu yang senior loh. Pendeta Andre Tunggal adalah salah satu konten kreator yang membahas dunia lintas iman yang senior. Salah satu yang senior di ranah medsos. Saat saya pertama kali buat channel YouTube, dia sudah 100-an ribu subscribernya. Udah besar, seingat saya. Salah satu pioner. Seharusnya dia tahu sejarahnya. Di mana channel-channel ya yang mengaku Kristen. Sekali lagi, mengaku Kristen. Itu yang duluan melakukan framing-framing buruk terhadap agama Islam. Di Indonesia lagi gitu. Bagaimana tanpa ragu ya, salah satu pioner. Terus juga ada Rudi Layar Teologi.
Belum lagi channel-channel yang lain. Bahkan Wak Donald aja mengaku sebagai orang yang pertama buat debat secara live di medsos. Artinya mereka-mereka ini yang duluan gitu, melakukan framing buruk terhadap agama Islam. Kita lihat bagaimana fitnahan demi fitnahan dibuat. Bahkan sudah dari zaman dulu, agama Islam itu selalu dicitrakan jelek. Coba lihat, persepsi masyarakat sekarang, terutama dari orang-orang kafir. Ya. Coba tanya sama mereka, apa yang ada di pikiran Anda kalau kita bilang Islam? Pasti dibilang Nabi cabul, bom, ya, teroris gitu. Jadi siapa yang melakukan framing buruk terhadap agama Islam? Coba saya tanya. Siapa yang duluan melakukan framing-framing terhadap agama? Kita bisa lihat dari impact-nya, hasilnya. Bagaimana masyarakat ya, itu menilai buruk Islam gara-gara framing yang dilakukan oleh media-media. Dan kalian yang duluan memulainya. Silakan dicek jejak digitalnya. Ada jejak digital kan begitu. Nah ini malah dia bahas 3 orang ya. Nah, kita akan coba analisa. Jadi ada 3 nama yang disampaikan oleh Andre Tunggal yang dia sebut memframing secara buruk kekristenan. Pertama, Ustadz Kainama. Pernyataan Ustadz Kainama dia sebut, ya karena Kainama mengatakan Kristen mencuri dari Islam. Nah, ini kan satu statement yang memang sering disampaikan oleh Ustadz Kainama ya. Tetapi kita harus lihat dulu, konteksnya apa gitu. Jangan potong-potong video, tapi nggak suguhkan arti konkretnya, tujuannya, apa yang ingin disampaikan oleh seorang Ustadz Kainama, sehingga dia mengatakan bahwa kekristenan mencuri, ya, mencuri dari Islam, kan begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu gitu, maksudnya apa gitu. Jangan cuma sekedar, wah ini ada videonya gitu kan, seperti yang disampaikan Andre Tunggal gitu. Kristen itu mencuri dari Islam, kalian mencuri gitu. Ini maksudnya apa? Ini jelas-jelas ya, mengacu kepada istilah-istilah Islam yang sering dipakai oleh teman-teman Kristen. Yang dicuri kalau menurut Ustadz Kainama. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh. Istilah Rasul. Ya, dan juga nama Tuhan kami. Nama Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicuri. Dicuri, digunakan seenak jidatnya, diubah artinya. Dijadikan sebagai gelar. Allah itu gelar gitu. Luar biasa sekali. Coba lihat. Dan kita coba tanya kepada orang Kristen ya, terutama Kristen awam. Tuhan Anda siapa? Allah Bapa, dia bilang. Allah Bapa. Waduh. Jadi Allah jadi Bapa sekarang dan punya anak. Kan gitu. Tuhannya umat muslim jadi punya anak. Anaknya Yesus. Ini kan fitnahan yang luar biasa. Padahal jelas-jelas kata Allah itu cuma dipakai di kekristenan Melayu, Indonesia, Malaysia. Jelas-jelas teks aslinya adalah apa? Elohim, ya, dan juga Theos. Theos teman-teman. Dari Theos kok tiba-tiba jadi Allah? Kembalikanlah istilahnya kepada Theos. Kalau nggak ya gunakan Elohim ke Yod-Heh-Vav-He ke, atau kalian mau gunakan dewa seperti Sarantan Paragi juga nggak apa-apa gitu. Dan ini diakui oleh teman-teman Kristen bahwa memang LAI, kekristenan Indonesia, menggunakan istilah-istilah Islam. Bahkan CP, junjungan kalian teman-teman, ya, CP yang asli, bukan CP yang KW Indonesia. CP asli aja itu mempertanyakan, kenapa Kristen Indonesia menggunakan nama Tuhannya umat Muslim? Kok nggak pede dengan Tuhan kalian gitu, sehingga pakai nama Tuhannya umat Muslim? Itu juga dipertanyakan kan? Jadi istilah mencuri ini ya karena istilah-istilah Islam gitu. Terus yang kedua, Ustadz Ipung mengatakan umat Kristen ke neraka karena Islam yang melakukan isi Bible. Ini kan pandangan pribadi dari Ustadz Ipung, di mana dia melihat yang melakukan perintah dan juga ajaran Yesus adalah umat Muslim. Yesus sholat, kan gitu. Sembayang. Umat Muslim sembayang. Yesus sunat, kita sunat. Yesus nggak makan babi, kita nggak makan babi. Yesus sujud menyembah kepada Tuhan. Umat Muslim juga sama. Sujud menyembah, bukan joget-joget, bukan nari-menari, bukan loncat-loncat. Jadi orang-orang yang tidak melakukan hal tersebut, tempatnya neraka. Kan gitu, tempatnya neraka. Karena mereka tidak mengikuti Yesus.
menurut Ustadz Ipung. Sehingga umat Kristen sekarang yang jelas-jelas mengikuti ajaran Paulus, menyembah Yesus, dianggap masuk neraka oleh Ustadz Ipung. Kan begitu. Anda tidak setuju, bantah argumennya. Bantah argumennya yang menyatakan bahwa kalian tidak melakukan perintah dan ajaran Yesus. Buktikan bahwa kalian yang mengikuti ajaran Yesus, Islam yang tidak melakukan. Selesai. Kan begitu. Tinggal Anda bantah. Nggak perlu Anda pusing-pusing. Karena Ustadz Ipung ngomong juga ada dasarnya gitu. Kecuali dia ngomong tanpa dasar, laporkan dia. Kalau dia asal ngoceh tanpa data, laporkan. Ya. Terus, pernyataan dari Jesslyn. Kristen boleh bikin dosa, kan udah ditebus. Nah, ini kan statement yang saya rasa ya, teman-teman sangat sering dengar. Dan ini bukan statement yang dibuat oleh Jesslyn. Jesslyn cuma ikut-ikutan. Cuma ikut apa yang sudah ada di market, sudah ada di pasar. Ya, sudah sangat sering digunakan oleh orang-orang. Kalau dosa kalian sudah ditebus, artinya enak dong. Kita buat dosa, ada yang nebus. Ya, jadi istilahnya sama kayak anak orang kaya gitu. Dia buat masalah, orang tuanya yang bereskan. Masalahnya semua dibereskan oleh orang tuanya. Sehingga dia enak-enak aja. Ini kan pertanyaan. Ya. Kok bisa seperti itu? Dan sampai detik ini, teman-teman Kristen nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Sehingga ini masih jadi lelucon ya. Saya katakan ini masih jadi lelucon gitu. Nah, jadi tinggal dijawab saja sebenarnya ya. Tinggal dijawab saja apakah memang orang Kristen itu boleh bikin dosa atau tidak. Sesimpel itu. Karena kalau dibilang boleh, ya saya rasa semua agama juga manusia itu bisa bikin dosa. Karena manusia itu tempatnya salah. Tidak ada satupun manusia ya, sesuci apapun, saya berani jamin. Bahkan orang Kristen juga mengakui bahwa tidak ada orang yang luput dari dosa. Ya mereka sendiri mengakui gitu kan. Mau itu orang sesuci apapun, seholy apapun, ya, sealim apapun, pasti ada lakukan dosa. Jadi, ya sebenarnya wajar aja gitu, bikin dosa ya, semua orang melakukan dosa. Apakah Andre Tunggal nggak bikin dosa? Coba saya tanya. Potong leher saya kalau dia nggak pernah buat dosa. Bahkan sampai detik ini pasti ada buat dosa. Kan begitu. Ya. Terus, dikatakan bahwa dia meminta maaf karena dianggap ya, dirinya tuh mengusik kenyamanan dari kalian-kalian ini ya, orang-orang yang dia sebut, dalam mengolok-ngolok kekristenan. Kami nggak pernah menganggap Andre Tunggal mengusik kenyamanan kami. Malah kami sangat nyaman dengan adanya Andre Tunggal. Bahkan saya secara pribadi sangat senang dengan konten-konten Andre Tunggal, sehingga kontennya bisa saya reaksi. Kan begitu. Jadi ada konten yang bisa saya buat berkat adanya Andre Tunggal. Jadi kita sangat nyaman. Kita sangat senang. Dan saya rasa Ustadz Ipung juga sama. Dia sangat senang dengan keberadaan Andre Tunggal. Sehingga kita bisa bikin beberapa konten. Termasuk konten tantangan debat. Konten tantangan debat yang dibuat oleh Ustadz Ipung dan Jesslyn yang nggak berani dijawab oleh Andre Tunggal. Nggak berani berdebat secara langsung. Padahal lawannya baru mualaf. Tapi dia nggak berani debat ya. Cukup lucu juga. Jadi kita senang. Jadi jangan dibilang kalau kita nggak senang atau merasa terusik ya. Kita bahagia. Bahkan kalau saya ketemu Andre Tunggal, saya traktir. Saking senangnya dengan konten-konten dia. Terus, masalah eksploitasi Jesslyn. Jesslyn punya hak dong menjawab bahwa dia tidak dieksploitasi. Bahwa pernyataan Andre Tunggal itu fitnah tanpa dasar, kan gitu. Ya. Terus, masalah satu lagi nih. Ustadz Ipung mengatakan bahwa di gereja, pendeta ini nggak berani baca ayat ini. Baca ayat tentang Yesus berdoa. Itu kan pandangan Ustadz Ipung. Tinggal pertanyakan saja kepada dia, kenapa Anda ngomong itu? Gereja mana? Ya, nggak ada masalah gitu. Karena setahu saya memang nggak semua ayat itu dibawa oleh pendeta. Karena memang nggak mungkin juga dibawa semua ayat ya. Hari ini bahas ayat ini, besok mungkin bahas ayat yang lain. Tapi kalau ayat ini mungkin ya nggak dibedah bahasa aslinya. Nggak dibedah tentang Yesus ya. Kalau di bahasa Arab nih ya, Kristen Arab. Kristen di Arab mengatakan Yesus sholat. Yesus sholat ya. Nah, tapi ya sudahlah, Anda pertanyakan saja untuk masalah itu. Saya rasa Ustadz Ipung juga ngomong pasti ada dasarnya kan gitu. Terus Andre Tunggal menutup dengan
memberikan 2 saran. Ya, ada saran yang dia berikan yang saya rasa ini pun konyol ya. Harus saya katakan konyol. Yang pertama, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Ya, terus dia sertakan dengan permintaan untuk tidak membahas Kristen seperti yang biasa kalian lakukan. Karena dia bilang membahas Kristen itu adalah gibah. Membahas Kristen adalah gibah. Ini lucu juga gitu. Gibah itu istilah siapa sih? Itu istilah Islam juga. Ini dipakai lagi gitu. Nah, inilah lucunya teman-teman kita ini. Gunakan istilah yang ada di dalam Islam, tapi dia nggak ngerti artinya. Nggak ngerti gitu, tapi dia pakai. Ini cocoknya ketemu Edis nih, biar ditanyain. Andre Tunggal tahu nggak arti gibah? Anda tahu nggak aturan dalam gibah itu seperti apa? Kalau nggak tahu, kita ajarin. Kita ajarin gitu kan. Jadi, mereka ini membahas Kristen itu karena kesaksian. Ini bukan spesial atau memang khusus untuk menggibah Kristen. Enggak seperti itu. Jesselyn sedang memberikan kesaksian dia. Yang notabene memang dia dari agama Kristen. Dia pernah jadi worship leader. Jadi dia sampaikan itu. Jadi mau gimana gitu. Kadang kita serba salah ya. Contoh, saya pernah diundang beberapa kali di channel-channel Kristen. Ya, di room-room Kristen. Terus saya ditanyain, kenapa mualaf? Begitu saya bilang saya menemukan kebenaran di Islam dan saya tidak mendapatkan di agama saya yang lama, mereka marah. Apa pula Kristen nggak ada kebenaran? Gini-gini. Loh, tadi Anda suruh saya jelasin kenapa saya jadi Islam. Kenapa saya putuskan mualaf. Saya bilang saya tidak menemukan. Itu kan pribadi saya gitu. Kalau Anda temukan ya urusan Anda gitu. Jangan marah kepada saya. Ini lucu kadang mereka ya. Suruh orang bersaksi, tapi nanti mereka tantrum, mereka ngamuk gitu. Saya ingat sekali itu. Ngamuk semua gitu kan. Wah, kamu itu yang sesat sehingga kamu tidak menemukan kebenaran gitu. Loh, ini mau dengar cerita kesaksian atau enggak sih sebenarnya? Disuruh datang untuk bersaksi, tiba-tiba dimaki-maki. Nah, inilah lucunya mereka ya, nggak siap dengar. Jadi, kadang-kadang saya malas gitu. Jadi saya bilang aja, udah, saya merasa di agama saya yang baru, ya, ada ketenangan, ada damai, dan saya menemukan tujuan hidup. Udah. Jadi kalau Anda pertanyakan kenapa di agama lama saya nggak menemukan hal tersebut, ya itu pribadi saya. Jangan komplain. Ya, aneh. Oke, kita akan jelasin tentang gibah buat si Andre Tunggal ya, biar sedikit pintar. Sebenarnya sekarang zamannya gampang kok, tinggal cari aja gitu. Ya, sebenarnya apa arti gibah gitu ya? Apa arti gibah itu? Ya, dalam bahasa Arab, gibah adalah membicarakan kejelekan atau aib orang lain. Utamanya oboran terjadi saat subjek yang dibicarakan tengah tidak sedang bersama orang-orang yang bergunjing. Jadi dikatakan bahwa gibah itu kita ngatain orang dari belakang. Menjelaskan atau mengatakan keburukan orang, ya, bergunjing di belakang orang tersebut. Jadi apakah yang dilakukan oleh Ustadz Ipung itu gibah? Gibahin apa nih? Gibahin kekristenan. Kekristenan bukan subjek. Kekristenan bukan orang. Ya. Bukan orang gitu. Nih. Rasulullah SAW bersabda, gibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai, yang saudaramu itu tidak sukai. Sekarang bahas Kristen, saudara kita siapa? Saudara kita Andre Tunggal. Oke lah, kita terima lah ya, biar bisa lanjut gitu kan. Nah, jadi Anda harus tahu juga bahwa sebenarnya ada gibah yang diperbolehkan dalam Islam. Ya, ada gibah yang diperbolehkan gitu. Yang pertama, saat dizolimi. Tapi sebelumnya saya mau jelasin juga gitu. Kita ngomong di medsos, ya, itu bukan ngomong di belakang teman-teman. Di belakang itu kita ngomong yang kamu tidak akan tahu. Kamu tidak akan dengar. Tapi kamu dengarnya misalnya dari orang lain nanti. Disampaikan, wah kamu rupanya selama ini dijelek-jelekan sama si Fulan. Dijelekkan sama Andre gitu. Ini enggak, kita ngomong terang-terangan di medsos yang Anda bisa akses. Anda bisa dengar langsung. Saya ngomong ini Anda dengar, dan saya jamin Andre Tunggal juga nonton nih, lagi nonton video ini. Jadi ini bukan gibah. Kita ngomong Anda di depan Anda gitu. Bahkan kalau Anda punya waktu, kita ajak ngopi, kita ngomong di depan Anda langsung. Bukan di belakang. Di depan Anda kita ngomongin. Anda tentukan waktu, kita ketemu, kita ngopi. Ya, tapi karena ini lagi puasa, ya mungkin bukber lah. Ya. Jadi ada yang diperbolehkan. Yang pertama saat dizolimi. Ya, dizolimi. Artinya apa? Si Jesselyn itu mengatakan Anda, memfitnah dia karena Anda duluan. Anda menggibahi dia duluan. Anda menzolimi dia duluan. Ya, Anda menzolimi dia sehingga dia diperbolehkan untuk melakukan perlawanan gitu.
Kan begitu. Nih, ya, saat minta fatwa, saat minta bantuan untuk menghentikan kemungkaran, saat mengingatkan. Nah, seperti yang saya lakukan. Saya mengingatkan Andre Tunggal untuk berkaca. Kan dari awal saya udah bilang. Saya minta Andre Tunggal untuk berkaca. Bagaimana channel-channel Polycardus yang mengaku Laskar Kristen itu duluan memframing menjelekkan Islam. Tolong Anda ingatkan. Ya, Anda kan senior juga gitu. Mana tahu kalau Anda ingatkan mereka mau dengar gitu. Ya, walaupun saya agak ragu. Ya, terus saat gibahan jelas terlihat. Orang yang digibah memperlihatkan sendiri kefasikan dan kemaksiatan yang dia lakukan. Artinya Anda sendiri yang mempertunjukkan kesalahan yang kalian buat. Itu bukan gibah. Jadi apa yang saya sampaikan ini memang Andre Tunggal perlihatkan. Andre Tunggal perlihatkan, orang-orang Polycardus perlihatkan. Saya cuma menampilkan supaya lebih jelas. Kalau mau dibilang memframing ya silakan. Tapi itu memang sudah kalian lakukan. Saya cuma memfokuskan supaya orang itu tahu, ya, terfokus dengan apa yang kalian lakukan saat memperkenalkan seseorang. Jadi belajar dulu arti gibah sebelum Anda pakai, supaya jangan jadi malu lagi gitu ya. Saya kasihan dengan Andre Tunggal ini. Anda bangun image Anda itu image intelektual, tiba-tiba ternyata yang Anda sampaikan salah-salahan gitu. Kan malu. Ya. Terus saran kedua dari Andre Tunggal, tidak usah ngeles. Ya, keren ya. Dia katakan apa? Tidak usah ngeles dan menciptakan isu baru. Wih, ini apa-apaan gitu kan? Ya, jadi jangan ngeles supaya Anda nanti jangan kepanasan. Kayak gitu. Jangan nanti dibalas umat muslim kepanasan. Udah dibilang kita nggak kepanasan, kita bahagia. Kita senang dengan konten yang Anda buat sekarang. Jadi nggak ada yang kepanasan di sini. Dan kita nggak menciptakan isu baru, kita fokus dengan apa yang ingin kita sampaikan. Tetapi mohon maaf, yang kita sampaikan tentu saja tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Karena kita nggak mungkin Anda atur. Setiap orang punya hak, kan begitu. Oke, terakhir Anda doakan supaya ibadah puasanya lancar. Terima kasih ya untuk hal tersebut. Jadi sekali lagi, terima kasih untuk surat terbuka yang dibuat oleh Andre Tunggal. Tetapi alangkah bijaknya kalau Anda bercermin. Anda butuh cermin. Dan memang, apa ya, kalau Anda inginkan, kita bisa kirimkan. Kita bisa pesankan cermin khusus untuk Andre Tunggal. Kalau Anda berkenan ya. Kalau Anda berkenan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Makasih ya untuk teman-teman. Apa ya? Kadang ada yang satu lucu ya, ini mungkin saya tampilkan juga statement dari Andre Tunggal, dan ternyata dia rajin untuk buat komen. Jadi ini konten yang dia buat, yaitu surat terbuka, ya, yang tadi kita reaksi. Terus ada yang nulis gini, kalau bantahan lewat konten aja, ya nggak akan pernah kelar ya. Kalau cuman berbalas pantun, ya nggak akan kelar, kan maksudnya gitu. Kalau pengen clear ya ketemu langsung di satu pertemuan diskusi, berani nggak? Ya, berani nggak untuk berdiskusi langsung? Nih, dijawab sama Andre Tunggal. Kalau pengen clear, gampang bro, berhenti cewek-cewek ajaran Kristen. Kalian ini aneh, kalian yang duluan ikut campur ajaran agama kami, kok malah kami yang disuruh beresin, agak lain banget kalian ya. Padahal jelas-jelas yang duluan siapa gitu. Yang duluan siapa teman-teman? Halo? Kalau kita bahas duluan ya pakai bukti dong, pakai bukti. Orang Kristen aja sudah mengakui bahwa mereka yang duluan ada di medsos. Mereka membanggakan bahwa mereka duluan ada. Ya, kita bicara medsos karena kita sedang gunakan medsos. Nanti jangan Anda tarik, oh saya kemarin lihat dia yang duluan di kampung mana gitu. Ya kita karena di medsos ya kita bahas medsos saja gitu. Kita cari. Alhamdulillahnya medsos ada namanya jejak digital. Bisa dicek siapa duluan. Ya, siapa duluan. Jadi tolong sadar gitu. Jangan ngoceh itu tanpa data. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua dan selamat menunaikan ya. Menunaikan puasanya, semoga kita kuat terus ya. Dan ini video saya buat lagi malam-malam sebenarnya. Ya, tapi untuk tayang besok. Terima kasih atas support dan dukungan teman-teman selama ini. Dan sedikit iklan ya teman-teman. Jangan lupa juga bagi teman-teman pecinta debat,
terutama fans dari Bamtri, Al Ayubi, Bang Zuma ya. Nah, kalau saya nggak ada fans. Jadi kalau teman-teman yang ngefans sama Bang Zuma, jangan lupa juga dibeli kaos kita ya. Ini kaos pendebat Bang Zuma, ini juga Bang Zuma, ada Al Ayubi, ada Bamtri, ada yang ini juga kucing-kucing pejuang, ya. Pejuang Palestina, luar biasa. Ya, jangan lupa main ke toko kita, nama tokonya adalah JFriends. Ya, tinggal pesan dari online atau bisa melalui nomor WA yang ada di bawah. Bahannya premium, ya, harganya 120.000 untuk kaos, polo 130, hoodie 200-an. Ya, tergantung model. Jadi bahannya dijamin premium, ya. Ini kalau yang kaos Cotton Combat 24 yang premium. Ya, itu bahan yang bagus. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.